Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Sebelum berlanjut ke materi, Ibu akan memberitahukan bahwasannya selesai Ibu menjelaskan, Ibu akan mengadakan sebuah games, yang mana games ini dapat kalian akses melalui link yang ada di description box dan diakses secara online. Untuk itu mohon diperhatikan dan disimak baik-baik penyampaian materi kali ini. Diawali dari pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks deskripsi ini yaitu penggambaran suatu objek, di mana kita atau si penulis menyampaikan tentang apa yang ia tahu tentang sebuah objek ke dalam sebuah tulisan teks deskripsi. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui tentang teks deskripsi, kita harus mengetahui ciri-ciri teks deskripsi terlebih dahulu. Ciri-ciri yang pertama yaitu teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Semisalnya, kita ingin mendeskripsikan tentang bunga mawar. Nah, melalui indera penglihatan, bunga mawar itu berwarna merah. Melalui indera penciuman, bunga mawar itu harum. Dan melalui indera perabaan, bahwa bunga mawar itu memiliki duri, yang mana duri itu jika dipegang akan melukai tangan kita. Dan selanjutnya ciri yang ketiga yaitu teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik yang sifat suatu objek. Seperti tadi bunga mawar, ciri fisiknya tangkainya panjang, bunganya mekar, atau ada pula yang kuncup. Yang keempat yaitu membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang kelima, umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya menuliskan warna, merah kebiruan, abu keunguan, dan lain-lain. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang menggunakan kata benda. Misalnya, Pak Dadang seorang kepala sekolah yang tegas. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Misalnya seorang siswi yang rajin atau seorang siswi yang malas. Pokoknya bisa menggambarkan kata sifat yang akan menggambarkan suatu objek tertentu. 8. Bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek. Kata kerja transitif ini yaitu kata kerja yang memerlukan objek, seperti mendorong, memakan, memanjat, dan lain sebagainya. Contohnya pada kalimat murid itu mengenakan seragam putih biru. Nah, atau contohnya lagi seperti misalnya monyet itu memanjat pohon. Nah, seperti itu. Ciri yang kesembilan yaitu mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang ditulis. Seperti misalnya bunga mawar itu sangat cantik dan indah
jika dilihat. Itu kan menurut pandangan si penulis. Dan pandangan setiap orang beda-beda. Ada yang suka bunga mawar, ada pula yang tidak. 10. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan, misalnya di sore hari atau dengan lantang. Di sore hari terlihat selalu bunga mawar itu bermekaran, misalnya ya. Dan yang ke-11, mengandung bahasa kiasan atau metafora. Jadi bahasa kiasan atau metafora itu bahasa yang sifatnya tuh dilebih-lebihkan. Misalnya, mobil itu melaju begitu cepat seperti citah atau secepat citah. Kan itu terlalu melebih-lebihkan ya. Dan yang selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan suatu objek dengan berdasarkan kesan yang dimiliki penulis. Yang kedua, deskripsi spatial, atau hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, deskripsi objektif, membahas objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak mengada-ngada atau tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Pokoknya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika bunga mawar itu bentuknya tangkainya panjang, ya tuangkan ke dalam tulisan bahwa tangkai bunga mawar itu panjang berduri, tidak diada-ada, tidak mengada-ngada. Dan selanjutnya yaitu deskripsi imajinatif, yaitu gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Misalnya ada lukisan Candi Borobudur, di mana ketika sudah melihat lukisan tersebut, kita dapat mendeskripsikan nih, kita dapat menuangkan pikiran kita, tulisan kita, ditulis tentang Candi Borobudur tersebut. Ada sejarah apa sih di balik lukisan Candi Borobudur tersebut? Yang terakhir yaitu deskripsi faktual, yaitu menggambarkan suatu objek, baik hal maupun orang, dengan menyebutkan identitasnya apa adanya. Nah, untuk itu kita juga memerlukan struktur teks deskripsi untuk diketahui. Yang pertama ada judul. Judul harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, dan singkat. Nah, relevan ini artinya berkaitan. Jadi judul ini harus berkaitan dengan isi paragraf yang ada pada teks deskripsi. Misalnya isi paragraf yang di dalam teks deskripsi ini tentang bunga mawar, maka judulnya harus berkaitan dengan bunga mawar. Dan provokatif ini bersifat memprovokasi, artinya menarik. Tulisan yang kita buat harus bisa menarik semenarik mungkin agar si pembaca dapat terprovokasi atau dapat seakan-akan si pembaca itu mengetahui kebenarannya, merasakan secara emosional, baik emosional maupun fisiknya. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi, penentuan identitas objek. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, deskripsi, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan suatu objek. Dan yang kelima, kesimpulan, yaitu penegasan pada hal yang dianggap penting. Namun pada kesimpulan ini tidak selalu harus dituliskan atau dituangkan. Boleh ditulis kembali, boleh juga tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks deskripsi ini yang pertama menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu.
Keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Dan yang kelima, mengandung kata kerja perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pendapat pandangan pribadi si penulis. Misalnya tadi, kita melihat bunga mawar itu indah, dituliskan, dituangkan ke dalam tulisan kita. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan seperti tadi. Atau untuk bunga mawar yang sangat cantik bagaikan bidadari atau bidadari secantik bunga mawar, atau sebaliknya, pokoknya perumpamaan. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai subjek. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan penulisan teks deskripsi. Untuk membuat teks deskripsi, tentu kita harus mengetahui dahulu tahapan-tahapan penulisannya. Nah, tahapan yang pertama yaitu pilih topik yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk penggambaran dalam teks. Kita memilih dulu nih topiknya, kita mau mendeskripsikan tentang apa, kita pilih dulu. Kemudian amati objek yang ingin dideskripsikan. Setelah memilih topiknya, kita harus mengamati dulu supaya kita mendapatkan data-data. Nah, baru mengumpulkan data-data. Nah, setelah data-data kita dapat, setelah dikumpulkan, didapat, baru menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Kita ingin menggunakan pola paragraf seperti apa? Dan yang kelima, menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal. Kita susun setelah data sudah ada, paragraf sudah, pola paragraf sudah kita sesuaikan. Terus kita menyusun kerangka paragraf. Nah, setelah menyusun kerangka paragraf, mengembangkan kerangka paragraf menjadi satu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan juga logis. Setelah itu, baru terakhir menentukan judul. Jadi judul ini ditentukan di akhir setelah kalimat atau paragraf yang kita susun sudah menjadi sebuah paragraf yang utuh, padu, dan juga logis. Setelah itu, baru kita menempatkan atau menetapkan judulnya apa yang sesuai dengan isi dari teks deskripsi tersebut. Nah, terima kasih. Materi tentang teks deskripsi ini telah selesai, telah Ibu sampaikan, telah Ibu jelaskan. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya yaitu penugasan games. Games ini dapat kalian akses melalui link yang ada pada description box. Games ini merupakan penilaian tugas harian kalian. Jadi, walaupun bentuknya games, tapi harus tetap benar-benar mengisinya, harus tetap bersungguh-sungguh ya. Karena penilaian harian akan dinilai dari games tersebut. Oh iya, untuk batas pengerjaan games atau permainan ini dapat kalian lakukan sampai tanggal 20 hari Senin jam 18.00. Nah, terima kasih. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.